Kalau bersyukur dengan Allah, maka selama-lamanya kita tidak bersyukur. Atau orang itu diangkat dapat nikmat, paling dikit, tapi alhamdulillah cukup. Kalau diangkat itu manusia isi sejuta itu tidak cukup itu sebulan. Tapi Allah wa huwa aghna wa afna. Allah itu yang maha kaya, yang maha mencukupkan. Makanya kalau sampaikan, kalau doa jangan pernah minta kaya dengan Allah, tapi mintalah rasa cukup di dalam hati. Mintalah ditanamkan sifat qanaah. Karena banyak yang kaya tapi tidak merasa cukup. Tapi ada orang yang biasa-biasa tapi cukup. Karena ada sifat qanaah di dalam hati, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan dengannya. Kalau kaya merasa kurang, selalu kurang. Artinya apa? Dan punya sifat qanaah di dalam dirinya. Jadi tanamkan sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan dengan Allah. Kalau sifat qanaah itu tanamkan di dalam diri kita, kalau sifat qanaah itu awak tanamkan di dalam hati awak, maka muncul rasa syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita tahu kalau nak bersyukur itu masalah dunia, tengok bukan di bawah kita. Kalau tengokkan di bawah kita maka muncul rasa syukur. Tapi kalau tengokkan di detik kita, maka selama-lamanya kita tidak bakalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah beri dengan kita sampai-sampai kita tidak mampu untuk mengikur nikmat Allah itu. Dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa inna dunia Allah mahfuzuha. Kalau awak akan menghitung nikmat Allah, maka sampai di luar pun tidak bakalan terhitung nikmat Allah itu. Kita catatlah mulai dari jam tidur sampai kita nanti tidur lagi kelak, kita catat kalau banyaknya yang kita pakai nikmat Allah itu, maka tidak bakal mampu untuk mencatatnya. Seluruh ayu yang ada di dunia itu dijadikan tintanya untuk mencatat nikmat Allah itu, maka tidak bakal sanggup itu untuk mencatat nikmat Allah itu. Tengok daripada ujung kepala sampai ujung kaki kita nikmat yang Allah berikan dengan kita. Makanya di awal sampaikan jangan pernah memandang nikmat Allah itu daripada isen. Jadi kini itu punya isen atau kan aku isen apa? Sembelian pasti onda, ya dah, onda. Tapi soki mati. Nah, ikut isen sembelian kata orang, apa? Onda tak kira-kira pasti onda. Nanti memang sogi mati. Asal banyak yang bilang satu macam ketika ditawarkan. Jadi Pak Kades, kita pun kalau ketika ditanya nak masuk surga apa neraka, pasti jawab nak masuk surga. Ditanya nak masuk surga, pasti enggak. Tapi banyak manusia masuk surga. Kenapa? Mati. Anda masuk surga, tapi mati dulu nih. Anda ada kira-kira. Anda karena kita masih mencintai dunia. Kenapa orang banyak takut mati? Karena masih cinta akan dunia. Karena masih sayang dengan harta bendanya. Sehingga takut melompekan dunia itu. Jadi partner nikmat Allah itu daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Isen banyak, tapi badan bergantian. Jadi nikmat itu bukan yang disimpan, yang limbah, bukan yang mempunyai banyak. Tapi dikatakan nikmat itu apa yang sudah kita gunakan, apa yang sudah kita pakai, apa yang sudah kita makan. Itu baru nikmat kita. Dapat kita menikmatinya. Istri yang banyak mempunyai melalui dan menghasilkan, tapi badan sakit tidak ada menikmatinya.
Jadi balik-balik lagi, tanamkan sifat qanaah di dalam hidup kita, merasa cukup di dalam hidup. Ya sebab kalau hidup merasa cukup, qanaah itu ditanamkan, maka aman perjalanan ekonomi awal di dunia itu. Dan merasa kekurangan apapun. Kadang awal itu iblis sesuai dengan keinginan awak. Tapi lupa awak ada kebutuhan, maka hiduplah sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, apa? Sinama kita sering, motor roda dong yang lebih minyak, tapi Cina yang pakai kayu, kita listrik, Cina oleh kita listrik, itu laki